Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh sudah duduk ya dari tadi ya. Iya karena tadi nggak diajak berdiri, nggak apa-apa. Tadi waktu puji-pujian sudah berdiri ya toh. Saya pernah saudara beberapa tahun yang lalu ya, lama 10 tahun lebih saya dikomplain sama seorang jemaat. Waktu itu saya melayani di gereja di mall. Jadi ada gereja di mall yang saya melayani di sana, menjadi hamba Tuhan di sana. Saya dikomplainnya begini, Pak, tolong dong kasih tahu WL-nya tuh. Jangan kayak kita ini ke gereja kayak mau disetrap. Lu disetrap gimana? Kadang-kadang dari awal sampai pertengahan sampai pada akhirnya berdiri terus, Pak. You know? Masa WL baru setelah pujian, setelah doa mau angkat pujian sudah disuruh berdiri. Nanti baru duduk setelah mau firman. Capek Pak. Ini nang gereja apa disetrap, katanya begitu gitu. Lalu kemudian saya ini ya kasih masukan kepada WL supaya jemaat tidak terus berdiri. Ya boleh berdiri, boleh duduk. WL-nya juga gitu, sudah goda juga. Baru sebentar disuruh duduk, disuruh berdiri lagi ya toh. Katanya begini, sekarang sudah enggak kerasa disetrap, cuman kayak olahraga lutut berdiri. Iya memang ya. Tidak apa-apa ya sudahlah. Nah, kali ini tadi WL-nya penuh hikmat karena banyak ibu-ibu yang sudah senior begitu, bukan tua loh saudara, senior ya karena wanita itu agak sensitif kalau dibilang tua ya toh. Jadi saya tidak berani bilang begitu, apalagi di sini lebih mayoritas ibu-ibu, daripada nanti saya pulang lalu semua teriak rajam dia, salibkan dia ya. Jadi tidak ada di antara kita, di antara saudara yang tua, yang ada adalah senior, puji Tuhan. Iya. Sama aja Pak artinya, ya enggak apa-apa lah itu, yang penting kan enggak kasar ya toh. Anyway Bapak Ibu, tadi saya minta maaf juga sebab saya datang agak terlambat tadi ya. Karena pas mau berangkat saya baru nyadar kalau kunci mobil saya tuh gak ada di tempatnya saudara. Saya cari, ada kunci ini serep tapi nggak bisa auto locknya itu nggak bisa jalan karena baterainya sudah habis gitu. Jadi mau nggak mau saya cari kunci yang utama itu, saya cari nggak ada. Baru kemudian saya kepikiran, kemarin itu ada ponakan saya datang main-main gitu. Jangan-jangan nanti dimasukin kotak mainan. Saya bongkar kotak mainan, ternyata bukan hanya di dalam kotak mainan, tapi di dalam mainan yang ada di kotak mainan. Sudah ngerti maksud saya ya? Jadi ada truk-trukan gitu, ada mobil-mobil truk itu masukin di situ, kuncinya taruh di situ. Tapi puji Tuhan akhirnya ketemu dan saya ngabari Bu Linda. Saya bilang, Bu saya minta maaf, ini nampaknya ada ujian iman gitu ya, karena kunci saya ketelisut, tapi ini saya sudah OTW. Puji Tuhan Ibu Gembala itu dengan hati yang ini, dengan menentramkan hati saya mengatakan, enggak apa-apa Pak, santai saja, jemaat juga belum pada datang. Oh ya sudah, wes oke ya, wes nah cocok wes ya, pendetanya jemaatnya sama itu. Tapi puji Tuhan akhirnya boleh sampai di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih diberi kesempatan pelayanan Bapak dan Ibu Gembala yang saya hormati. Kiranya pelayanan saya di tempat ini boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk kita semuanya. Oh puji Tuhan, ada yang amin ya, puji Tuhan. Bapak Ibu tadi saya sempat mengutip tentang ujian iman karena memang siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang saya diberi tema yaitu iman yang teruji, iman yang teruji. Kalau tadi saya sempat menyatakan bahwa mungkin ini adalah ujian iman. Sebetulnya menurut saudara itu atau apa yang tadi terjadi itu ujian iman atau ujian kehidupan ya? Ujian kehidupan ya, bukan ujian iman ya. Atau mungkin sama, ujian kehidupan dan ujian iman itu sama. Kalau seandainya sama, maka pikirkan baik-baik. Bukankah memang semua orang itu mendapatkan ujian dalam hidupnya masing-masing? Betul ya? Nah kalau ujian kehidupan itu disamadengankan dengan ujian iman, maka berarti semua orang baik yang beragama Kristen, yang beriman Kristen, maupun yang di luar Kristen kan sama-sama mendapatkan ujian iman. Nah pertanyaannya begini, kalau di dalam kekristenan kita punya klaim eksklusif bahwa hanya iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang benar itu adalah iman yang benar, maka iman di luar itu pasti iman yang salah. Nah kamu saya ya, jadi ini tidak bermaksud untuk ofensif terhadap iman yang lain, tidak. Tetapi nyatanya semua iman punya klaim eksklusifnya. Ini enggak di syuting ya Pak? Di syuting kah? Atau iya. Kalau di syuting ya, kalau enggak saya mau turun soalnya itu supaya lebih dekat dan supaya lebih dingin.
Saya setiap pagi bangun jam 3:30 untuk persiapan doa pagi, karena kami ada pelayanan doa pagi, lalu jam 4, kadang 4:30 begitulah mandi. Sudah tahu beberapa hari belakangan ini saya mandi, nyalain air, itu sudah tahu yang keluar air hangat, sudah. Bukan karena saya nyalakan heater, itu saya nggak tahu, panasnya begitu luar biasa sampai air itu jam 4:30 pagi itu masih hangat, sudah. Saya pikir mana mataharinya itu. Ternyata mungkin tanah menyimpan panasnya matahari seperti hati kita menyimpan panasnya disakiti suami. Oh, enggak, bukan itu, bukan. Jadi mari kembali kepada hal yang tadi ya. Memang Surabaya sedang panas tapi enggak apa-apa, hati kita tetap dingin. Loh, Kak Amin, ya, panas kabeh. Iya, jadi mari kita kembali kepada yang tadi. Kalau misalnya memang kita punya klaim eksklusif bahwa hanya iman di dalam Kristus Yesus Tuhan yang benar, berarti kan iman-iman di luar Kristus Yesus Tuhan itu salah, betul ya? Ya sekali lagi ini bukan bermaksud untuk ofensif, tetapi ini memang klaim eksklusif dan semua agama memang punya klaim eksklusifnya masing-masing kok, begitu loh. Tapi menurut saya begini loh, kalau memang ujian kehidupan itu disama dengan ujian iman, berarti semua mereka juga mengalami ujian iman kan? Nah kalau mereka juga diuji imannya, lalu untuk apa juga? Apa untungnya itu hasil dari ujian iman mereka? Toh iman mereka tidak benar. Nah kamu saya ya, gitu. Jadi apakah ujian kehidupan dengan ujian iman itu sama? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Kenapa? Nah hari ini kita akan belajar mengenai apa itu ujian iman. Lalu bagaimana kita menguatkan iman supaya ketika ujian iman itu muncul dalam hidup kita, iman kita menjadi iman yang teruji, iman kita menjadi iman yang kuat. Nah kita akan belajar dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan apa itu iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang menarik sekali bahwa di dalam kekristenan itu ada 3 objek dari iman. Ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. Mengimani yang satu harus mengimani yang lain. Dan 3 objek iman itu adalah yang pertama Allah, lalu Yesus Kristus, dan Alkitab. 3 objek iman ini menjadi satu kesatuan. Mengimani Allah, di saat yang sama juga harus mengimani Yesus Kristus sebagai Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Lalu yang ketiga juga harus beriman bahwa Alkitab betul-betul adalah firman Allah. Kita meyakini itu sebagai satu-satunya otoritas kehidupan kita semuanya. Jadi ada 3 objek iman dan hari ini kita akan belajar dulu mengenai hal itu supaya apa? Kita semuanya boleh lebih mengerti mengenai apa itu iman, objek iman itu apa, karena nanti kita akan tahu bahwa ujian iman akan selalu berkaitan dengan 3 objek iman yang tadi. Nah dari situ nanti kita bisa membedakan antara ujian iman dengan ujian kehidupan. Lalu nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menguatkan iman kita supaya iman kita menjadi iman yang teruji. Kita tidak bisa hanya percaya kepada Allah, tetapi menolak Yesus Kristus. Sama seperti kita tidak bisa hanya percaya pada Yesus Kristus tanpa melalui firman Tuhan. Demikian juga kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang melalui Alkitab kita mengenal Dia. Seorang hamba Tuhan yang saya hormati, beberapa waktu kami berinteraksi pada saat mengerjakan disertasi, saudara. Namanya Bapak Pendeta Stefri Lumintang. Beliau ini dulu rektor di I3 Batu, Malang. Satu kali beliau menyampaikan kepada saya tentang satu kalimat yang saya ingat-ingat terus. Beliau sampaikan begini, bahwa ketika orang hendak mengenal Yesus Kristus tanpa melalui Alkitab, maka dia pasti akan jatuh pada mistikisme. Saya ulang sekali lagi ya, kalau seseorang hendak ingin mengenal Yesus Kristus, hendak ingin mengenal Tuhan tanpa melalui Alkitab, maka dia pasti akan jatuh pada mistikisme. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, kita mesti percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Allah secara koheren menggunakan Alkitab untuk memperkenalkan dirinya. Sehingga kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus belajar Alkitab. Dan saya bersyukur Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta seluruh jemaat di Oikos ini adalah jemaat-jemaat yang cinta firman dan rindu selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Iya, saudara. Istri saya kemarin sempat tanya, saya kamu mau khotbah apa besok? Aku dikasih tema, temanya tentang iman yang teruji. Oh iya dah,
Iya, kamu sudah punya khotbah untuk itu? Belum, aku mau bikin. Saya mau bikin, mau merenungkan khotbah, baca-baca beberapa buku dan yang lain-lainnya. Ternyata istri saya itu iseng lihat tema itu di YouTube. Nah, rupanya ternyata banyak tema-tema itu sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Notabene mereka semua mayoritas adalah hamba-hamba Tuhan dari karismatik yang mengkhotbahkan tentang iman yang teruji gitu. Dan ada beberapa yang di play sama istri saya, dan saya juga sedikit mendengarkan untuk referensi juga, dan bagus juga untuk hamba Tuhan mendengarkan firman. Oke, amin ya saudara. Amin ya, hamba Tuhan itu tidak boleh hanya ngomong firman, harus mendengarkan firman. Saya setiap minggu selalu mencari jeda waktu untuk saya juga beribadah. Setiap minggu sudah, misalnya ada pelayanan 2 kali di hari Minggu, saya akan cari satu waktu untuk saya ibadah, duduk sebagai jemaat mendengar firman. Kalau misalnya 3 kali pun saya juga harus mencari waktu tuh untuk mencari window time gitu, waktu jeda untuk saya mendengar firman. Karena penting, sebab kalau kebanyakan ngomong firman, tidak pernah dengar firman, nanti susah sudah itu. Kita sendiri tidak bisa diasah oleh firman. Nah, itulah sebabnya kenapa kemarin itu saya sempat dengarkan. Dan mayoritas dari khotbah-khotbah mengenai iman yang teruji rata-rata sama. Samanya itu bagaimana ya menyampaikan tentang bagaimana tokoh-tokoh iman itu diuji imannya, lalu mereka itu punya kekuatan sehingga iman mereka disebut sebagai iman yang teruji. Rata-rata sama begitu saja. Dan lebih mudah untuk menyampaikan tema ini dengan cara seperti itu menurut saya sebaiknya. Tetapi sebetulnya saya memikirkan kembali tentang oikos yang doyan belajar firman. Jemaat oikos yang mau untuk masuk ke dalam bagian yang tidak semua jemaat mau masuk, yaitu hal-hal yang bersifat theological, hal-hal yang bersifat doktrinal. Tidak semua orang Kristen mau belajar hal ini. Kebanyakan dari jemaat itu hanya suka untuk mendengar hal-hal yang bersifat practical, hal-hal yang praktis saja. Tetapi hal-hal yang bersifat theological, hal-hal yang bersifat philosophical di dalam Alkitab, tidak semua mau. Tapi saya bersyukur ada jemaat oikos yang meskipun mungkin jumlahnya tidak ribuan, melainkan jutaan, gitu, tetapi tetap mau belajar firman Tuhan. Nah, puji Tuhan. Iya. Jadi kualitas itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kuantitas, ya. Semoga kuantitas juga bertambah, dan saya lihat juga semakin bertambah, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan baik-baik satu bagian firman Tuhan di Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78. Kita akan melihat bahwa pada masa prainkarnasi, maka objek iman itu adalah diri Allah. Pada masa prainkarnasi, maksudnya sebelum pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, yaitu anak Allah, itu mengambil rupa sebagai manusia, maka objek dari iman itu sepenuhnya terarah kepada diri Allah. Coba perhatikan Mazmur 78 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakannya buat saudara semuanya ya. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya?" Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada makanya ini telat. Sebab mereka tidak percaya kepada siapa? Allah. Nah, ini memang pentingnya supaya Alkitab yang paling besar di ruangan ini untuk tidak telat. Karena mayoritas jemaat sekarang sudah tidak bawa Alkitab. Ya, nanti ngapain berat-berat bawa Alkitab, nanti juga ditampilkan kok gitu. Nah, pas yang nampilin agak telat, ya saudara tidak bisa baca kan, begitu kan? Nggak apa-apa lah, nggak bawa Alkitab, sama aja di handphone juga ada. Iya memang. Tetapi lihat Alkitab atau baca Alkitab di handphone itu banyak godaannya Bapak Ibu ya, banyak ujian imannya gitu. Pas enak-enak baca lalu tiba-tiba muncul diskon 50 plus 50 Shopee ya, jadi ini mengurangkan fokus kita. Nah sekali lagi perhatikan, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Perhatikan baik,
Kenapa kok Allah itu gusar, marah begitu oleh karena sikap mereka? Ternyata karena melalui sikap mereka, orang-orang Israel itu menunjukkan mereka tidak percaya kepada dirinya, kepada diri Allah. Dengan demikian Allah menjadikan dirinya sebagai objek iman. Betul ya? Dan orang Israel memang sudah seharusnya untuk menjadikan Allah sebagai objek iman. Demikian juga ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, maka Kristus Yesus juga menjadi objek iman. Dan sebetulnya pada masa pra-inkarnasi, sebelum inkarnasi pun, mereka pun juga beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, ditandai melalui apa? Korban. Jadi sebetulnya korban itu adalah gambaran. Korban itu adalah tipologi dari pengorbanan Kristus. Sehingga waktu mereka melakukan korban, sebetulnya mereka juga percaya bahwa Allah akan menjadi penebus bagi mereka. Allah akan menjadi korban yang sempurna yang menebus dosa mereka. Nah, jadi dengan kata lain begini, Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, ini kemudian juga lebih lagi menjadi objek iman. Dan ada begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan hal itu. Misalnya saja ya, Yohanes pasal 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 29, Yohanes 9 ayat 35-38. Kalau saudara nggak sempat nyatet, karena juga nggak ada yang nyatet, ya itu nanti lihat saja di ini videonya misalnya. Ada begitu banyak ayat firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 27, Yohanes 12 ayat 36, Yohanes 14 ayat 1 ayat 6, Yohanes 20 ayat 27, 31, Kisah Para Rasul 8 ayat 37, 38, dan banyak lagi. Tapi di antara yang banyak itu saya akan mengajak saudara untuk membaca satu saja ayat di antara ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Coba baca di Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Kita akan sama-sama tahu bahwa Kristus Yesus Tuhan itu juga menjadi objek dari iman. Perhatikan baik. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Jadi Kristus Yesus sendiri yang sama seperti di zaman perjanjian lama. Ketika Allah menjadikan dirinya sebagai objek iman, dirinya kini, Yesus Kristus juga menjadikan dirinya sebagai objek iman. Dengan kata lain, kalau dia ini menjadikan dirinya sebagai objek iman, tidak lain, tidak bukan, dia sendiri juga adalah Allah. Amin, saudara? Jadi beriman itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada Yesus Kristus, Tuhan, yang adalah inkarnasi dari diri Allah, mengambil rupa sebagai manusia, mengambil hakikat manusia sepenuhnya, untuk kemudian bisa mati dan melalui kematiannya menebus dosa. Itulah sebabnya kenapa tidak bisa orang hanya percaya Allah, tapi tidak percaya Yesus Kristus. Iya. Di saat yang sama kita percaya Allah, saat yang sama kita percaya juga bahwa Yesus Kristus juga adalah sepenuhnya Allah yang telah mengambil rupa sebagai manusia, berkarya untuk menebus dosa kita. Dan dalam hal itu kita juga mesti percaya bahwa firman Allah, Alkitab betul-betul adalah firman Allah. Soalnya kenapa ini penting ya? Karena dalam bibliologi itu ada satu formula kalimat yang tidak boleh dilupakan, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Ini dibedakan dengan Alkitab berisi firman Allah. Nah, menurut saudara Alkitab itu adalah firman Allah atau berisi firman Allah? Tapi tunggu dulu, tidak usah dijawab dulu daripada nanti salah jawabannya. Itu nanti saudara. Kalau Alkitab itu berisi firman Allah, itu maksudnya begini, berarti ada hal-hal yang memang firman Tuhan. Tapi ada hal-hal yang bukan firman Tuhan tuh. Contoh misalnya, bukankah ada perkataan iblis yang dicatat di Alkitab? Ada enggak? Amin, enggak mantu, ngerti mana? Saya ulang ya. Ada perkataan iblis yang dicatat di Alkitab enggak? Ada, misalnya. Betul. Belum ya. Jadi waktu iblis mencobai Yesus, kan ada perkataan-perkataan iblis yang dicatat di situ. Sama seperti di Kejadian pasal 3, waktu setan mencobai siapa? Adam, ada perkataannya juga kan. Nah, apa itu termasuk firman Tuhan?
Kan itu bukan termasuk firman Tuhan, jelas itu perkataan iblis. Makanya di dalam Alkitab itu adalah yang benar begini, Alkitab berisi firman Allah. Karena ada yang bagian firman Allah, ada yang bagian bukan firman Allah. Amin, saudara? Oh enggak, jangan diaminkan yang ini ya, jangan. Karena yang benar bukan Alkitab berisi firman Allah. Yang benar adalah Alkitab adalah firman Allah. Oke, lalu kita harus menjawab, lalu bagaimana dengan yang tadi itu? Bukankah di situ juga ada perkataan iblis, juga ada perkataan Paulus, perkataan para rasul, masakan itu juga adalah firman Allah? Nah, dengar baik-baik. Di dalam bibliologi kita mesti tahu bahwa kita percaya setiap kata, setiap iota yang ada di Alkitab ini adalah hasil dari pengilhaman Roh Kudus kepada penulis Alkitab. Dengan kata lain, Roh Kudus mengilhami seluruh penulis Alkitab sehingga apa yang dicatatkannya berasal dari Allah. Oke? Nah, kamu saya, saudara? Jadi meskipun perkataan-perkataan para rasul tercatat di sini juga, itu semuanya berasal dari Allah. Demikian juga dengan yang lainnya. Dengan kata lain, ingat baik-baik bahwa kita mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukan hanya berisi, tetapi seluruh bagiannya merupakan firman Tuhan. Coba lihat satu bagian firman Tuhan, masih di Mazmur, saudara. Saya memang suka kitab Mazmur ini, karena ini diambil dari nama orang Surabaya, saudara. Mazmur ini, kalau sudah tahu sejarahnya ya. Mazmur Sito sebetulnya nama lengkapnya ya, dipendekin jadi Mazmur. Mazmur 119, ada 2 ayat yang akan kita baca dari pasal ini. Mazmur 119 ayatnya yang ke-114. Perhatikan. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi jelas dari Mazmur ini bahwa pemazmur menjadikan firman Tuhan sebagai objek daripada iman. Demikian juga di ayat yang ke-147 dari pasal yang sama. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku menunggu ayatnya ditampilkan. Oh, bukan itu ayatnya. Bukan ya. Nah, kita tunggu dulu ya. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi firman Tuhan itu juga sebagai pengharapan. Kalau kita berharap kepada firman, artinya kita beriman juga kepada firman Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-160 juga dari pasal yang sama, firman Tuhan itu betul-betul adalah kebenaran. Dan hukum-hukum Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti percaya bahwa Alkitab itu sepenuhnya memiliki otoritas. Dan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi ada 3 tadi objek iman. Apa saja? Saya boleh ambil dompet saya, Pak. Saya mau ambil cepek jingan buat hadiah, bilang. Barangkali jadi lebih semangat kalau ada cepek jing yang jadi. Saya ulang ya, ada 3 objek iman. Yang pertama apa? Allah, lalu kemudian Yesus Kristus dan Alkitab. Nah, dalam teologi reform Bapak Ibu, itu ada yang dikenal dengan true saving faith. True saving faith, atau iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Nah, ini dibandingkan dengan beberapa jenis iman yang lain. Contoh misalnya, ada yang disebut dengan historical faith, ada yang disebut dengan miraculous faith, iman yang hanya percaya mengenai mujizat, tetapi sayangnya tidak mempercayai Kristus sendiri. Dan orang yang beriman pada mujizat, menerima mujizat, nyatanya belum tentu beriman kepada Yesus Kristus. Kalau saudara ingat di Matius pasal yang ke-11, Tuhan Yesus itu, mencela kota-kota di mana dia banyak melakukan mujizat, tapi nggak ada orang yang bertobat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena apa? Yesus banyak melakukan mujizat, nggak ada yang percaya. Jadi miraculous faith itu bukan iman yang menyelamatkan. Nah, di dalam iman yang menyelamatkan itu ada 3 elemen yang harus ada di dalamnya. Maksudnya adalah begini, supaya kita tahu iman kita itu apakah termasuk dari iman yang menyelamatkan atau tidak, maka ada 3 elemen yang kita harus memikirkannya. Yang pertama,
dalam iman yang menyelamatkan selalu ada elemen pikiran atau kognitif yang membuat kita tahu mengenai dasar iman kita. Saya ulang sekali lagi ya, di dalam iman yang menyelamatkan itu ada 3 elemen yang harus ada di dalamnya. Yang pertama adalah pikiran. Artinya apa? Harus ada pengetahuan atau pengertian yang benar mengenai Injil atau dasar-dasar kekristenan kita. Coba lihat Roma pasal yang ke-10, Saudara. Ini kita masih bicara soal hal yang teknisnya dulu ya Bapak Ibu, supaya kita ngerti tentang objek iman dan juga elemen di dalam iman yang menyelamatkan. Sebab nanti kita akan tahu bahwa ternyata ujian iman itu selalu terkait dengan kedua hal ini, yaitu objek iman dan elemen-elemen di dalam iman ini. Coba perhatikan baik, Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-13, 14, lalu nanti kita akan loncat ke ayat 17. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi iman timbul dari pendengaran, ayat 17-nya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah cukup dengan mendengar firman maka kita beroleh iman? Halo? Apakah cukup dengan mendengar iman kita mendengar firman kita beroleh iman? Tidak. Rupanya waktu kita mendengar tentu kita harus menelaahnya, kita harus memikirkannya, kita harus merenungkannya sampai kemudian kita mendapat intisari kebenaran dari firman itu. Betul ya? Kita harus mengerti dari firman yang kita dengar itu seperti apa. Itulah sebabnya menyedihkan tuh. Kalau ada jemaat yang nampaknya besar secara skalanya saja, jumlahnya, tapi waktu pendengaran akan firman, tidak banyak di antara mereka yang benar-benar mau untuk mendengar firman. Entah saya lupa pernah cerita atau tidak di Oikos, saya pernah ditelepon oleh seorang ketua majelis dari suatu gereja, Bapak Ibu. Oleh karena beliau ini tahu bahwa schedule-nya adalah saya akan melayani di gereja itu, maka hari Sabtunya saya ditelepon oleh beliau. Disampaikan, diingatkan, Pastor besok ini ya pelayanan di gereja kami. Oh iya Pak, ya, thank you sudah mengingatkan gitu. Saya heran, biasanya itu WA kalau begitu, ini ditelepon. Lalu kemudian beliau melanjutkan, oh iya Pak, mohon maaf, izin untuk menyampaikan. Kenapa Pak? Iya, ini mohon kalau bisa besok jangan terlalu pengajaran yang berat-berat gitu loh Pak Petra ya. Boleh ya, yang agak enteng-enteng dikit gitu loh. Yang mungkin ada banyak joke-nya begitu kan. Lalu kemudian saya tanya, loh kenapa Pak? Kenapa kok mesti begitu ya? Apa memang gereja sedang ini? Oh enggak Pak, ini loh. Saya cuma mikir-mikir sendiri tuh. Kan jemaat tuh dari Senin sampai Sabtu. Sudah pusing mikir kerjaan, mikir kehidupan Pak. Yang istri mikir suaminya, suami mikirin istrinya, dan seterusnya. Kan kasihan nanti kalau di gereja mereka harus suruh memikirkan iman, memikirkan firman lagi, memikirkan teologi. Kan kasihan Pak. Jadi menurut saya lebih baik mereka dihibur dengan firman-firman yang menyegarkan mereka. Tanpa harus mengajak mereka berpikir yang mendalam begitu. Dalam hati itu saya bilang, ngapain ngundang saya gitu. Lalu saya bilang begini, Pak, kalau untuk dunia yang sementara saja, kita mau memeras otak, kita mau memikirkan mendalam, bahkan waktu tidur aja kita tidak bisa tidur, mikirinnya apa caranya supaya dapat cuan, gitu. Maka masakan untuk firman Tuhan yang bersifat kekekalan, kita tidak mau lebih lagi memeras otak kita. Betul sudah? Nah gitu, makanya saya senang tuh sampai dengan saat ini tidak ada satupun di antara saudara yang ngantuk, haleluya. Membuktikan kalau saudara adalah jemaat-jemaat yang cinta firman Tuhan. Karena saya juga tidak akan lama, ini sebentar lagi juga selesai. Oh enggak ada yang ngamin, tak tambah 15 menit lagi ya puji Tuhan. Coba perhatikan, jadi tidak mungkin kita ini bisa langsung tiba-tiba punya iman hanya dengan mendengar. Tentu saja yang dimaksudkan dengan firman ini adalah waktu orang mendengar, di situ orang menelaah. Membandingkan dengan perjanjian lama mengenai janji-janji tentang Mesias dan seterusnya. Dan proses yang terjadi secara kognitif di dalam pikiran. Sehingga kemudian membuat orang mengerti. Nah ketika orang mengerti itulah timbul iman di dalam dirinya.
Karena sudah ada amin, saya ajak saudara lihat untuk Matius 13 ini ya. Nanti kalau saudara saya bukain Matius 13 nggak amin lagi, saya kasih ayat yang lain lagi. Coba Matius pasal 13 ayat 23, di sini saudara akan lebih memahami bahwa memang dibutuhkan pengertian supaya kemudian ada iman di dalam diri kita. Coba perhatikan baik. Matius 13 ayatnya yang ke-23, saya akan membacakannya untuk saudara semuanya. Ayat 23 ya, Matius pasal 13. Ya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Jadi tidak cukup cuma dengar gitu. Tapi harus juga apa? Mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya itu paling senang, saudara. Ada satu gereja, ya lagi-lagi jumlahnya bukan termasuk gereja yang besar. Tapi setiap kali selesai ibadah, mereka itu ya hampir selalu mendiskusikan firman yang mereka dengar. Selalu, saudara. Jadi setiap kali ini mesti 4 waktu makan bareng itu mereka yang diomong itu firman itu lagi. Loh, Pak Petra tadi kan Bapak menyampaikan ini, kalau begini, wah itu saya selalu bergairah, senang itu untuk datang ke sana. Kenapa? Jemaatnya cinta firman. Itu ditandai dengan apa? Mereka terus memikirkan apa yang baru saja mereka dengar. Nah kadang ada banyak jemaat yang dengar aja enggak. Gitu. Waktu penyembahan nangis-nangis. Eyeshadow, eyeliner, blobor, enggak karu-karuan sudah itu. Waktu dengar firman ngapain? Belak-balik lihat jam gitu. Terus HP-an, dikit-dikit. Sangat disayangkan. Oh tapi itu enggak ada di sini, enggak ada. Kalau di sini waktu pujian yang HP-an, waktu firman denger. Enggak, sama-sama semua mendengarkan, turut terlibat di dalam ibadah. Jadi penting bukan hanya mendengar, tapi juga apa? Mengerti. Makanya mesti harus mendengar firman itu dengan begini. Harus begitu. Jangan dengar firman itu begini. Sambil nunggu, amin, sambil nunggu begitu, jangan. Jadi dengar firman harus dengan gairah untuk mengerti. Di doa pagi yang kami layani Bapak Ibu, kami fokus kepada hal-hal yang bersifat theological and doctrinal. Bayangkan di ibadah doa pagi untuk kaum awam, kemarin itu saya menjelaskan tentang 2 hakikat dalam satu pribadi, dalam diri Yesus tuh. Apa itu hakikat? Wah begitu. Bagaimana Yesus itu disebut memiliki sepenuhnya hakikat manusia. Allah menjelaskan hal yang begitu tuh. Ya memang itu online, jadi saya juga enggak tahu mereka dengar apa enggak. Kan yang di Instagram mau gimana, enggak lihat mereka. Tetapi dari setiap hari mereka terus bergabung. Bahkan sejak saya shalom, puji Tuhan, live gitu, sudah langsung beberapa orang langsung join. Itu menunjukkan paling tidak gairah mereka untuk mereka belajar firman. Jadi saya bersyukur tuh bahwa apa? Bahwa masih ada orang-orang yang punya gairah untuk belajar firman. Dan dengar baik-baik, itu anugerah Tuhan. Untuk kita punya kehausan, kerinduan, pengen ngerti, pengen kenal, pengen sinau, pengen belajar. Itu gairah, itu datangnya dari Tuhan. Dan itu adalah wujud yang sejati dari kecintaan kita akan Tuhan. Saudara mau tanya saya, Pak, nomor sepatu istri berapa? Saya tahu. Pak, istri bajunya S, M, L, saya tahu. Istri suka pedes apa enggak? Saya tahu. Pak, kalau istri misalnya pesen es campur, apa yang dia enggak suka dari itu? Apa yang harus ada lebih banyak? Saya tahu, saudara. Kenapa? Saya cinta. Saya boleh kan ngomong begitu karena kan orangnya nggak ada. Ya toh, kalau orangnya ada jadi besar kepala. Saya tahu, saya ingin menyelidiki, saya kepengen ngerti karena saya mengasihi. Begitu loh. Kalau saudara mengasihi Tuhan, tidak mungkin kasih itu tidak membawa saudara untuk lebih ingin mengenal Dia. Dan pengenalan akan Dia itu selalu dibarengi dengan apa? Studi yang benar melalui firman Tuhan. Makanya di dalam elemen iman yang true saving faith tadi, iman yang menyelamatkan, harus ada pikiran. Kita harus ngerti itu, siapa Yesus itu. Kenapa kok kita percaya kepada Dia.
Misalnya saya tanya sama saudara, misalnya ada, jangan saya lah, worship leader yang tanya, Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira berapa banyak jemaat yang angkat tangan? Semua pasti, lu kalau enggak percaya ngapain datang ke gereja, kan begitu kan? Semua pasti angkat tangan. Tapi puji Tuhan loh, WL itu baik-baik. Sebab apa? Tidak menanyakan pertanyaan yang kedua. Coba kalau ada pertanyaan kedua yang menyusul pertanyaan pertama. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Semua jemaat. Lalu kemudian siapa yang bisa menerangkan tentang keilahian Yesus? Monggo mari silakan. Saya raksa, yakin. Tidak lebih dari 5% yang betul-betul bisa menjelaskan keilahian Yesus tuh. Nah, pertanyaannya begini loh, kalau kita itu tidak tahu siapa yang kita imani, bagaimana kita bisa mengimani dengan benar? Kalau pas penyembahan tuh bisa nangis-nangis tuh. Tapi dengar baik-baik, tidak ada penyembahan yang sejati tanpa pengenalan yang sejati. Gak mungkin, bagaimana kita bisa menyembah pribadi yang kita nggak tahu? Aneh kan? Berarti penyembahan kita itu adalah penyembahan yang apa? Terbawa suasana tuh. Penyembahan yang sebetulnya artificial, yang mengikuti urut-urutan ibadah dalam gereja saja. Itulah sebabnya kenapa kita perlu untuk memaksa diri belajar firman Tuhan. Amin. Melibatkan aspek kognitif di dalam iman. Tapi tidak berarti ya bahwa keselamatan itu berdasarkan pengertian atas iman. Tidak. Keselamatan hanya melalui iman. Tetapi iman yang sejati selalu ada aspek kognitifnya. Nah, kamu saya ya, gitu. Maksud saya begini loh, Pak, saya ini sudah tua loh Pak. Saya tahun depan ini ulang tahun sudah yang ke-89 Pak, gitu misalnya itu. Saya wis tidak ngerti kadang-kadang ini apa maksudnya pendetone itu apa ya. Mungkin memang terbatas. Tetapi berbeda dengan begini, orang yang nggak mau tahu. Nah, kamu saya, terbatas dalam pengetahuan berbeda dengan orang yang tidak mau tahu. Jadi yang saya hendak sampaikan adalah bahwa kita perlu memikirkan dasar-dasar iman kita. Supaya waktu kita melakukan aktivitas ibadah bukan merupakan aktivitas lahiriah saja yang agamawi, tapi betul-betul kita ngerti untuk apa aku beribadah, untuk apa aku dengar firman, untuk apa aku melayani, dan seterusnya. Jadi yang pertama, perhatikan baik, lu mateng cek pertama ini, cari kata entek kok cek pertama, dah ini bagian kedua yang terakhir tapi yang pertama ya kira-kira begitulah itu. Jadi di dalam iman itu ada apa? Ada elemen kognitif, pikiran. Harus melibatkan pikiran. Makanya worship leader mesti very careful tuh. Kadang-kadang bicara sama jemaat, Bapak Ibu mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Jangan cuman bawa hati. Ke gereja itu jangan sampai hanya bawa hati, harus bawa pikiran. Gitu loh. Ya maksudnya sama pikiran juga, ya wes enggak apa-apa. Sekarang dilengkapi, bawa hati dan pikiran. Oleh karena apa? Tuhan itu menebus akal kita, supaya melalui akal kita juga mempermuliakan Dia. Saya sudah semangat, berasap-asap begini sudah ini. Sebentar lagi berapi-api, ini sudah berasap-asap. Saya ulang ya, mesti juga mempermuliakan Dia dengan akal pikiran kita. Waktu Dia disalib Bapak Ibu, Yesus itu bahkan menolak meminum anggur campur empedu. Saudara tahu kenapa? Karena itu minuman untuk memabukkan, dalam tanda kutip itu seperti bius, yang bisa mengurangkan kesadaran seseorang. Sehingga mengurangi rasa sakit dari orang itu akibat cambukan dan siksaan salib. Yesus menolak itu. Mayoritas orang yang disalib minum itulah. Supaya apa? Ya dia bisa sedikit kehilangan kesadarannya, sehingga apa? Tidak terlalu merasakan sakit. Itu semacam biusnya begitu. Kenapa Yesus tidak minum itu? Yesus mau menanggung segala sesuatu dengan kesadaran penuh. Supaya melalui kesadaran kita juga, akal kita juga mempermuliakan Dia. Jadi Tuhan itu menebus akal kita. Maka gunakan akal juga waktu kita mempermuliakan Dia. Bukan tidak ada alasan kenapa Tuhan itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Nah, segenap akal budimu juga. Apa itu, Fi? Itulah sebabnya kenapa aspek ini penting, pikiran. Semakin kita mengenal siapa Allah kita, semakin kuat pasti iman kita. Tidak mungkin tidak. Nanti saya akan lebih terangkan soal itu. Yang kedua adalah elemen perasaan. Di dalam true saving faith ini juga ada elemen perasaan. Tidak cukup hanya mengerti secara akal, tetapi juga perlu mengerti secara apa? Perasaan. Maksudnya perasaannya juga terlibat. Bukan hanya intelektualnya saja, perasaannya juga terlibat. Contoh misalnya,
Perasaan sedih waktu kita melakukan dosa. Itu harus ada di dalam true saving faith. Tidak mungkin ada orang benar-benar beriman melakukan dosa kok tidak ngerasa apa-apa ya. Even ngerasa bersalah saja tidak tuh. Tidak mungkin begitu. Jadi di dalam aspek yang kedua harus ada perasaan. Ingat baik-baik ya. Petrus itu menangis setelah dia menyadari bahwa dia memang telah menyangkal Yesus. Betul ya? Kenapa kok dia bisa emosi, bisa menangis seperti itu ya? Karena ada aspek perasaan yang berkonflik di dalam dirinya begitu. Orang yang punya iman yang sejati pasti memiliki perasaan mengasihi Allah. Juga memiliki perasaan sukacita, menyambut Natal misalnya. Loh iya saudara, harus begitu. Kenapa? Karena di balik Natal itu, waduh, ada rahasia-rahasia besar yang terkandung di dalam yang merupakan dasar-dasar iman kekristenan itu sebetulnya. Kalau kita merayakan Natal dengan sukacita, menyambut Natal dengan sukacita, kita sedang menyambut apa itu? Allah yang mengambil rupa sebagai manusia guna menebus dosa kita. Saudara ingat itu, malaikat di sorga turun. Lukas katakan bahwa sejumlah besar bala tentara sorga itu. Ngapain itu? Jadi choir tuh, nyanyi, menyambut Yesus tuh yang lahir. Padahal Yesus lahir bukan demi malaikat loh. Yesusnya lahir demi siapa? Manusia. Masakan kita tidak antusias menyambut Natal? Loh kak amin saudara. Ya memang saudara bukan tipe yang jemaat amin-amin ya tidak apa-apa juga. Tapi mari antusias untuk apa? Menyambut Natal juga, betul ya? Jangan nanti misalnya ada pengumuman dari pengurus gereja, Bapak Ibu kita akan mengadakan Natal, dan meskipun memang kita tidak banyak, tapi dengan iman kita tetap akan mengadakan Natal di Grand City, yang kapasitasnya misalnya beberapa ribu orang gitu ya. Nah untuk hal itu maka butuh supaya Bapak Ibu juga mensupport kebutuhan-kebutuhan gereja dalam mengadakan acara. Nah kalau sudah seperti itu jangan sudah begini, duit mana ini pasti mesti ini Natalan jalui duit begitu, sing janji iman macam-macam begitu ya. Jangan. Lu jemaat itu harus bersukacita manakala diberi kesempatan turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya mendengar kata amin yang luar biasa dalam hati saudara ya. Amin saudara, harus begitu. Jangan gerundel. Jangan gerutu kalau kita ini melalui berkat Tuhan dipakai untuk menjadi bagian berkat untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dan saya tahu saudara semuanya orang-orang yang penuh kasih kepada Tuhan yang tidak berkeberatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi harus ada perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan bersyukur, perasaan kasih Tuhan menyadari kasih Tuhan harus ada di dalam apa? True saving faith. Yang terakhir ada kehendak atau kemauan. Jadi secara kognitif, secara intelektual, terdidik, mengetahui tentang dasar-dasar imannya, perasaannya pun terlibat, tetapi tidak mau untuk apa? Untuk menyatakannya di dalam kehendak kita, dalam perbuatan kita, maka semuanya sia-sia. Sekalipun pikiran sudah mengerti dan percaya, perasaan ikut terlibat. Tapi kalau kita tak mau ikut Kristus, kita bukan orang Kristen. Saudara ingat pemuda kaya yang di Matius pasal 19 itu? Dia ngerti itu secara kognitif. Bahwa ternyata apa yang dikerjakannya selama ini itu sia-sia sebetulnya. Perasaannya juga terlibat, dia sedih sekali oleh karena banyak hartanya itu. Tapi sayangnya dia tidak mau mengambil langkah untuk mengikut Kristus. Jadi 3 hal ini penting. Yang pertama tadi apa? Pikiran. Lalu apa? Perasaan. Lalu kemauan atau kehendak. 3 elemen ini itu penting. Dan kalau kita sudah belajar 2 hal ini, yang pertama adalah objek iman tadi, dan elemen-elemen di dalam iman, baru sekarang kita akan tahu tuh bahwa ujian iman itu selalu terkait kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang tadi kita pelajari. Ujian iman itu selalu terkait kepada apa? Iman kita kepada Allah. Dan itu selalu ada pada diri semua orang, maksud saya adalah anak-anak Tuhan. Selalu pasti akan ada di mana kita itu diuji berkaitan dengan apa? Iman kita kepada Allah. Dan ujian atas iman kepada Allah, iman kepada Yesus, iman kepada firman Tuhan. Itu pasti melalui 3 elemen tadi. Di dalam pikiran kita, dalam perasaan, maupun di dalam kehendak kita. Contoh saja misalnya. Kalau sudah perhatikan di Keluaran pasal 16,
5 menit lagi saya akan masuk dalam poin ketiga. Nggak, selesai, sebentar lagi selesai. Keluaran pasal yang ke-16, walaupun saya tahu saudara masih bergairah mendengar firman. Amin saudara? Puji Tuhan. Gitu. Keluaran pasal 16 ayat yang kedua sampai yang keempat. Perhatikan baik, Keluaran 16 ayat 2 sampai 4. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apa mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Sebetulnya dari ayat ini kita juga bisa mendapatkan pengertian yang lain, bahwa berkat atau pemberian Allah itu bisa menjadi sebuah pencobaan juga bagi kita, ya kan? Dikasih makanan hujan roti, tapi untuk dicoba ya apa mereka itu hidup menurut hukum Tuhan atau tidak. Tapi yang menarik begini, bahwa kalau seandainya akal pikiran mereka, orang-orang Israel itu mengenal Allah yang notabene telah menyatakan kekuasaannya kepada mereka di depan mata mereka, melalui apa? Tulah-tulah yang dilakukan oleh Tuhan, melalui apa lagi? Kuasa yang menyertai Musa. Melalui apa lagi? Mereka bisa berjalan di tanah yang kering, menyeberangi laut Teberau. Kalau akal pikiran mereka mengenal, mengingat tentang bagaimana Allah dan siapa Allah itu, tidak mungkin mereka jatuh di dalam ujian iman itu. Tangkap saudara. Mereka dicobai mengenai iman mereka kepada Allah. Dan yang pertama, kegagalan mereka adalah pikiran mereka, elemen dari iman yang sejati itu tidak nampak di dalam kasus ini. Yaitu apa? Mereka tidak mengingat, mereka tidak mau mengenal siapa pribadi yang telah begitu rupa melakukan keajaiban di depan mata mereka. Lu apa susahnya Tuhan menurunkan roti? Jangankan minta roti, minta burger aja dikasih tuh sama Tuhan. Kan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara? Oh iya. Tapi kenapa mereka punya keraguan-keraguan seperti itu? Sehingga mereka berkata, coba nih kami mati di Mesir, wes enak, wes gak apa-apa, wes mati dengan perut kenyang daripada di sini kelaparan. Mereka lupa kesanggupan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kenapa? Aspek kognitif pikiran mereka tidak diisi dengan pengenalan akan Tuhan. Begitu juga dengan perasaan mereka tuh. Seandainya perasaan mereka itu dipenuhi dengan kasih Allah, maksud saya apa? Mereka merasakan kasihnya Tuhan yang melepaskan mereka dari cengkraman Mesir. Waduh, kalau saudara tahu siapa Mesir atau bagaimana Mesir itu, tidak mungkin sebetulnya ada bangsa yang sudah jadi jajahan Mesir bisa keluar sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka. Tidak mungkin. Mesir itu bangsa yang super power waktu itu. Bahkan Alkitab Perjanjian Lama banyak menggambarkan kekuatan tentara Mesir itu sebagai kekuatan yang luar biasa. Tapi tangan Tuhan itu, kasih Tuhan itu begitu rupa kepada mereka. Seandainya perasaan mereka diliputi kasihnya Tuhan, maka tidak mungkin mereka bersungut-sungut. Sebab kalau sudah baca tadi, sebetulnya mereka itu bersungut-sungut lalu berkata-kata seperti yang tadi kita baca. Tidak mungkin. Karena pikirannya tidak dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, perasaannya tidak dibalut oleh kasih Tuhan, akibatnya apa? Tindak tanduk mereka, apa yang mereka lakukan, aspek yang ketiga tadi, dalam diri orang yang beriman, yaitu kehendak dan kemauan, itu menunjukkan kegagalan iman. Mereka marah-marah, mereka mencurigai Musa, mereka bahkan menyalahkan Musa. Itulah sebabnya kenapa dua hal di awal tadi penting. Untuk kita mengetahui tentang objek iman. Sebab ujian iman pasti akan terkait pada objek iman dong. Gampangnya begini, kalau misalnya anak saudara bilang begini, Mama besok ujian matematika. Kira-kira guru matematika akan memberi soal bahasa Inggris atau soal matematika? Ya soal matematika, karena objek dari apa yang akan diuji adalah
matematika, nah kamu saya ya, gitu loh. Sama, ujian iman juga pasti terkait dengan objek iman. Dan objek iman itu yang pertama adalah Allah. Dan seringkali kita juga dicobai di dalam hal itu. Kepercayaan kita kepada Allah. Contoh ya, misalnya waktu saudara menerima hasil tes atau lab yang menyatakan misalnya kita sakit. Siapa atau apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Apakah nama dokter yang terkenal? Rumah sakit yang bagus? Yang muncul dalam pikiran kita? Atau yang muncul dalam pikiran kita adalah Tuhan? Katakanlah proses berjalan, saudara sembuh. Siapakah yang kita muliakan? Tuhankah? Oleh karena kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam kontrol ilahi? Atau yang kita hendak muliakan adalah dokternya? Atau obatnya jangan-jangan? Atau rumah sakitnya? Contoh misalnya ya, kalau ada teman sakit dan kita pernah sakit itu dan sembuh, kita biasanya ngomong, lu sakitin, lu minum obat ini, wes pleng wes dah, kamu minum ini, cobanya sekali 2 kali pasti wes terasa. Siapa yang kita saksikan? Obat, bukan kekuasaan Tuhan tuh. Makanya kalau ada yang sakit, ada yang apa, pertama berdoa ya, berdoa pada Tuhan. Tuhan tuh sanggup kok menyembuhkan. Nah ini loh, aku ada obat juga yang mungkin juga sekiranya dipakai Tuhan menjadi jalan kesembuhan. Karena aku dulu pernah disembuhkan Tuhan melalui obat ini. Ngerti maksud saya? Beda ya kalimatnya ya, beda. Dan kita sendiri juga sering kali jatuh pada hal-hal itu. Jadi ingat baik-baik, objek iman yang sering kali menjadi ujian iman yaitu adalah kepercayaan iman kita terhadap Allah. Menarik saudara, ada contoh yang jauh lebih spesifik yaitu Yusuf. Di Kejadian pasal 39, kita tidak usah lihat lah. Di ayat yang ke-7 itu ada perkataan Yusuf, atau baca saja di sini juga tidak apa-apa. Perkataan Yusuf yang menarik sekali ya, kita baca saja ya. Kejadian pasal 39 ayat 7. Coba perhatikan baik-baik. Saya akan turut membacanya bersama-sama dengan saudara semuanya di monitornya ya. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya, Potifar itu, memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Wah, ini kalimat yang lengkap sekali. Mewakili adanya true saving faith di dalam diri Yusuf. Wah, itu pencobaan yang besar bagi pria, Bu. Yaitu apa? Istri tuannya. Loh, tentu saja istri tuannya tidak mungkin jelek. Karena kalau istri Potifar itu jelek, itu bukan pencobaan. Itu penampakan. Ya pasti cantik, makanya disebut pencobaan gitu kan. Iya kan, lu kalau jelek ya lari karena apa? Penampakan, mateng gitu kan. Jadi pasti ini istri Potifar cantik. Istrinya penguasa kok gitu. Karena sebetulnya bagi pria memilih istri yang cantik maupun yang jelek sama-sama kok. Sama-sama belikan bedak, sama-sama belikan ini dan itu ya toh, sama-sama belikan apa itu lipstik. Jadi daripada pilih yang ini ya pilih yang cantik lah itu. Misalnya kan. Tapi maksud saya Pak, ini jelas pencobaan. Tapi lihat baik-baik, ada 3 aspek yang jelas nyata di dalam diri Yusuf itu yang menunjukkan elemen dari iman. Yang pertama perhatikan, pikiran Yusuf itu, lihat baik-baik. Dia rupanya memberi penjelasan logis terhadap istri tuannya itu. Loh, tuanku itu loh, tidak ada yang tidak dipercayakan kepadaku. Ini logis ini. Yang harusnya istri tuannya ini, yaitu Tante Poti, karena tidak disebutkan namanya, ini ngerti lah, memang betul itu perkataannya Yusuf. Kecuali kamu, ya jelas kamu tidak diberikan kepadaku karena kamu itu istrinya kan begitu. Tapi dia juga memberikan penjelasan teologis. Akibat apa? Pengenalannya akan Allah. Yaitu ketika dia berbicara, masakan aku akan apa?
melakukan hal ini kepada Tuhanku? Masakan dia apa? Mengecewakan Tuhan. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini penjelasan teologis yang menurut saya bukan hanya bagi istri Potifar, tapi juga meyakinkan dirinya, kembali menguatkan dirinya. Apa pentingnya sebetulnya Yusuf ngomong begitu? Toh istri Potifar juga tidak mengenal Allah yang disembah Yusuf kan? Tapi perkataan itu lebih kepada apa? Menguatkan dirinya juga. Seolah-olah dia juga berkata-kata kepada dirinya. Masakan atas semua kebaikan Tuhan. Masakan atas semua kasih Tuhan. Masakan atas semua anugerah Tuhan kepada dirinya. Maka dia mengecewakan Tuhan. Jadi di dalam pikirannya dia tahu itu. Di saat yang sama perasaannya juga dikuasai oleh Tuhannya. Sebab apa? Kalau dia ini perasaannya tidak dikuasai oleh Tuhannya, oleh kasihnya kepada Allah, oleh pengenalannya akan Allah, dia bisa saja menikmati itu loh, kesenangan bahwa dia itu disukai secara seksual oleh siapa? Istri tuannya. Pasti dia menikmati itu. Tapi dengar baik-baik ya. Tidak peduli apapun perasaan kita harus menundukkan perasaan kita di bawah firman Tuhan. Dulu itu ada ini saudara, sinetron Korea, drama Korea, drakor, yang ditayangkan di Net TV. Itu waktu zaman COVID itu. Nah saya ya ikut nemenin istri lah nonton gitu. Karena mau ngapain kemana-mana nggak bisa, nonton drakor sama istri di Net TV. Judulnya adalah The World of the Married. The World of the Married, itu judulnya. Jadi itu ada beberapa tokoh, salah satunya itu namanya Shin Tae-yong gitu. Oh bukan, itu pelatihnya PSSI ya kalau salah ya. Ya itulah pokoknya namanya itu. Kalau nggak Shin Tae-yong ya Kim Jong Un lah, itulah pokoknya namanya itu. Nah, ada satu tokoh suami itu yang punya istri, tapi dia juga punya simpenan selingkuhan. Gitu. Satu kali dia itu diomongin sama temennya, lu gak bisa lu kayak gini terus, harus putusin lu. Mana yang kamu cintai, kamu gak bisa mendua hati. Lalu si suami ini, itu yang tadi namanya entah Kim siapa itu, itulah pokoknya Kim Jong Un atau siapa lupa saya, itu ngomong begini, kamu lo gak ngerti perasaanku. Kamu sih gak ngerti, coba deh kamu jadi aku, kamu akan tahu. Aku itu yo sayang sama istriku, yo sayang sama dek. Aku gak memilih itu jadi seperti ini. Aku gak bisa memilih, aku tuh sama-sama cinta, sama-sama dua-duanya itu aku bengong. Begitu. Lalu kemudian si temannya itu bilang gini, oh iya sih yo memang repot sih yo. Ya wis apa lagi ya, memang repot sih nek di posisimu, bilang gitu. Saya langsung bikin khotbah soal itu. Tak rekam, tak kirim di WA itu. Cuma 7 menit atau berapa itu. Demi supaya apa? Tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bayangkan kalau semua pria ngomong begitu. Dan kita tidak punya jawaban teologi soal itu. Nah, di akhir khotbah itu saya bilang bahwa orang Kristen itu harusnya menundukkan perasaan di bawah terang firman Tuhan. Bukan kita dikendalikan perasaan, tapi firman yang mengendalikan perasaan kita. Contoh lagi ya, misalnya saudara itu muangkel sama suami saudara ya, dia itu loh, wes bangunnya siang, gaji gak sepiro, cerewetnya minta ampun gitu. Aku itu masak sehari 2 kali, dia itu gak mau masak yang sama. Kayak soge-soge, belanjanya aku piro sih, gitu misalnya. Saudara muangkel pokoknya sama suami saudara ya. Ada seorang istri yang pernah datang ke saya itu bilang begini, Pastor tolong ya, jadi saksi ya, nanti misalkan aku mati, bok sampai suamiku megang aku ya, bok sampai ya, ojo sampai. Dalam hati itu bilang, Masya suamimu demei kamu ya, gini-gini, aduh saya kok mati gitu misalnya. Ya enggak mungkin dia pakai, ojo demei aku, enggak mungkin kan, oh dia sudah mati kok gitu. Waduh, misalnya sudah benci, perasaan sudah terganggu, tapi dengar baik-baik. Jangan dikendalikan oleh perasaan. Ya memang susah mengaminkan ini sih ya, memang susah itu. Jangan, harus dikendalikan oleh apa? Firman. Amin. Loh, saya ngerti menikah itu memang gak mudah, gak gampang pernikahan itu. Dalam pernikahan saya dengan istri pun juga gak mudah. Kata siapa nih jadi istrinya hamba Tuhan terus damai sejahtera, ayem, tentrem, kemari paloh jinawi. Ya enggak, saudara. Kami kena juga, wah, begitu. Oh enggak seperti itu juga ya toh. Tapi juga gak mudah pernikahan. Kadang-kadang dalam hati, aduh Tuhan. Gitu. Loh ini terus terang ya, jangan ngomong sama siapa ya. Jangan ngomong sama siapa.
Di video kok, jangan ngomong sama siapa. Saya ini pernah sampai dikancingi sama istri saya. Loh ini bukan curcol loh saudara, bukan curhat colongan, bukan. Saya itu dalam hati, oh my god, aku sing nyicil. Saya yang bayar KPR-nya loh, kok aku dikancingi ya apa begitu. Perasaan saya dipikir aku gak iso, cari yang lain. Haleluya itu. Waduh, tapi lagi-lagi ya, perasaan harus ditundukkan pada firman. Loh kak amin mana ya. Amin saudara, perasaan kita harus tunduk. Dan Yusuf itu melakukan hal itu. Makanya itu tergambar dari apa? Perbuatannya berikutnya, yaitu dia meninggalkan. Dan dicatat meninggalkan itu artinya belum diapa-apain. Bukan setelah diapa-apain ditinggal, tidak. Itu bukan meninggalkan, itu menyelesaikan. Jadi Yusuf itu lari itu, meninggalkan itu. Karena apa? Pikiran, perasaannya dipenuhi dengan firman. Sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dalam iman kita kepada Yesus Kristus, iman kita kepada firman. Makanya semakin belajar firman, semakin mengenal Yesus. Tidak mungkin ada orang bisa meninggalkan Tuhan Yesus, itu tidak mungkin. Saya kok yakin dan percaya tuh semua orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Pasti itu, tidak mungkin tidak itu. Pasti kalau mereka tahu siapa Tuhannya, tidak mungkin mereka tinggalkan Tuhan itu. Belas tidak mungkin. Oh, ini saya ngomong sambil emosi rohani sudah itu. Loh, karena memang itu yang saya rasakan Pak Bu. Betul, jangan kau meninggalkan Tuhan, meninggalkan panggilan aja tidak mungkin. Ini tak tutup ya, tak matiin supaya saudara semakin lega. Saudara waktu COVID-19 kemarin, waduh itu menjadi pengalaman yang waduh tidak akan pernah saya lupakan. Dan menurut saya semua orang tidak boleh melupakan pengalaman bersama dengan Tuhan di balik COVID-19 itu. Tidak boleh. Menurut saya itu penting sekali terus diingat. Betapa fragile-nya hidup itu. Siang sakit, malam 14 begitu. Kayak begitu tuh. Tidak boleh itu. Menurut saya harus diingat terus itu. Menjadi apa? Bagian dari perjalanan iman. Saya waktu itu juga sama saudara. Waktu itu saya sudah siap-siap itu. Untuk apa? Kehilangan rumah. Karena rumah kami masih KPR, masih nyicil tuh. Makanya saya kalau khotbah sering mencicil karena banyak cicilan sudah itu. Saya ngomong sama istri saya, kita mesti siap-siap saya kehilangan rumah. Bahkan mungkin mobil ini juga tidak bisa kebayar, saya bilang begitu. Saya bilang juga, jadi kita mesti merelakan. Bahkan beberapa villa dan hotel yang kita miliki juga harus, oh enggak lah, enggak ada yang begitu, enggak ya cuma. Saya itu sudah memikirkan begini, saya memikirkan gini, Tuhan, wis gak popo wis. Aku tak ngekos saya bilang begitu sama dalam hati itu, aku tak ngekos saja, tak kontrak aja wis. Ya bisa tinggal di rumah mertua, cuman saya enggak bisa. Maksudnya enggak bisa bayangin saya tinggal serumah sama mertua. Ya, walaupun mertua saya baik, beliau gembala. Baik, ada tempat juga, tapi enggak bisa. Aku tak ngekos saya. Saya sampai kepikiran, nih aku ngekos nanti ya apa nih, doa pagi, teman-teman doa pagi tahu nih, lupa kok nang kos-kosan. Nanti mereka, saya aduh sampai kepikiran begitu. Tapi saya itu sudah wis siap. Puji Tuhan istri saya itu pikiran, perasaan, kehendaknya dipengaruhi firman juga. Sehingga istri saya waktu saya bilang, ya apa sayang gimana gini. Dia bukannya menjadikan ini beban, justru menguatkan. Dia bilang, sayang percaya saja. Kita ini hamba Tuhan. Bagian kita cuma melayani saja. Wis nanti semuanya pasti ditata Tuhan. Istri saya ngomong begitu, ciami saya. Coba lalu istrinya orang lain bilang, ya apa ini gue COVID kan. Wis karo cara punyamu, lha duwe pokoke to. Mau jadi manusia silver dodolan koran timbalan gitu. Pasti begitu kan ya toh. Didorong untuk jadi manusia silver. Beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang saya tahu juga harus terpaksa ini kerja sambilan. Di antara mereka ada yang jadi driver online dan yang lain. Enggak apa-apa juga. Tapi saya tahu panggilan saya. Saya dipanggil Tuhan khusus untuk mencukupkan diri dari pelayanan. Saya lakukan saja. Dan saya bersyukur bukan hanya karena Tuhan mencukupkan semuanya. Tapi saya bersyukur karena di masa-masa seperti itu Tuhan menguatkan pikiran saya, menguatkan perasaan saya, kehendak saya untuk saya terus melayani Dia.
Dan ingat baik-baik ya, di dalam Ordo Salutis atau urut-urutan keselamatan, itu ketaatan kita kepada Tuhan itu akan sangat tergantung pada kesetiaannya atas kita. Saya ulang ya. Jadi dalam Ordo Salutis, ketaatan kita atau ketekunan, nah itu ketekunan kita kepada Allah itu akan sangat tergantung pada ketekunan Allah menjagai kita. Nah, kamu saya itu karena Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik yang keluar dari diri manusia itu berasal dari Allah itu. Kalau kita bisa tekun itu karena Allah yang menjagai gitu loh. Tapi di saat yang sama juga kita punya tanggung jawab untuk kita terus menjaga ketekunan kita kepada Allah. Supaya ketika ujian iman itu datang, kita bisa mendapati diri kita sebagai orang-orang yang tahan uji, yang imannya tahan uji. Jadi bagaimana cara supaya iman kita kuat? Yang pertama, terus-menerus belajar firman, mengenal Allah. Amin. Yang kedua, ingat baik-baik, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat, tahan uji. Terus-meneruslah menjagai perasaan kita, supaya apa yang kita pelajari mempengaruhi perasaan kita. Makanya ada seorang teolog yang berkata baik sekali, saya lupa itu namanya. Dia berkata begini, seorang teolog yang baik itu hidup berdasarkan teologianya. Oh keren itu. Seorang teolog yang baik itu harus hidup berdasarkan teologianya. Jadi jangan sampai teologia yang baik tidak mempengaruhi hati dan jiwa kita. Akibatnya apa? Banyak teolog justru menjadi batu sandungan. Gitu loh. Karena dia tidak hidup seperti teologianya. Teologi Kristen itu begitu luar biasa. Maka harusnya kita juga hidup di dalamnya. Dan saya berdoa supaya kiranya Tuhan menguatkan kita, terus mengarahkan diri kepada objek iman yang benar, di saat yang sama menganugerahkan elemen-elemen di dalam iman itu kepada kita semuanya. Supaya sampai akhir hidup kita, di setiap ujian seperti apapun, kita akan bersama-sama melihat Tuhan menguatkan iman kita, dan kita akan terus memiliki iman yang tahan uji. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala, kita akan berdoa.